Selain musik pemirsa, ternyata memutar suara alam dan kicau burung tetap wajib bayar royalti. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional jelaskan, produsen fonogram punya hak ekonomi yang dilindungi undang-undang. Pelaku usaha tengah menghadapi polemik penggunaan musik di ruang komersial, di mana mereka diwajibkan bayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Terkait hal tersebut, kini banyak pelaku usaha yang memilih memutar suara alam sebagai alternatif karena takut dikenakan pungutan royalti saat memutar lagu-lagu milik musisi Indonesia. Musisi Anji menyoroti kebijakan Lembaga Manajemen Kolektif terkait suara burung yang kerap diputar di ruang publik. Ia mempertanyakan kejelasan pihak penerima royalti atas ambien atau suara burung yang diputar. Sebelumnya, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menegaskan bahwa rekaman suara alam atau burung tetap mengandung hak terkait, khususnya milik produser rekaman yang merekam suara tersebut. Nah, jika itu didengarkan secara alamiah dan langsung dari sangkar burungnya, ya, tidak ada perekaman di situ, maka juga itu tidak perlu bayar royalti. Tetapi bila mana ada fiksasi musik di situ, ya, yaitu fiksasi itu mengacu kepada merekam karya musik yang bisa dilihat dan didengar. Nah, jika ada fiksasi, maka di dalam sebuah karya rekam itu ada perlindungan hukum. Nah, siapa-siapa yang punya hak di situ? Yang punya hak itu adalah pencipta atau pemegang hak cipta. Sementara itu, meskipun suara itu bukan musik yang diciptakan komposer, namun jika bentuknya adalah rekaman fonogram yang diproduksi oleh seseorang atau perusahaan, maka tetap masuk dalam ruang lingkung perlindungan hak terkait. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bupati Pati Sudewo disoraki warga dan diminta turun dari kereta kencana saat kira peringatan hari ulang tahun Kabupaten Pati. Sementara itu, donasi untuk aksi unjuk rasa 13 Agustus kian menggunung di depan pendopo Bupati Pati. Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, disorakin dan diteriaki warga saat melintas di alun-alun Pati Kamis sore. Momen ini terjadi dalam kirap boyongan hari ulang tahun ke-702 Kabupaten Pati. Warga juga meminta Bupati turun dari kereta kencana. Sorakan ini merupakan luapan kekesalan warga atas kebijakan Bupati yang menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Ya itu tadi, kira-kiranya kan ya, pemimpin yang seharusnya kan ya, tapi harus bermasyarakat, harus gimana caranya mensisiasatikan masyarakat, bukan malah dia itu seolah-olah itu dia itu apa namanya, aku ini seorang bupati, harus ya itu ya, anu tanggung ya, jangan kayak itu. Sementara itu, donasi untuk aksi demonstrasi menolak kenaikan PBB terus mengalir hingga Jumat pagi. Ribuan dus air mineral menggunung di depan pendopo Bupati Pati. Aksi itu rencananya akan digelar 13 Agustus mendatang. Aksi dipicu kemarahan warga terhadap tindakan petugas Satpol PP yang sempat menyita paksa donasi warga. Di sisi lain, pasca kebijakan ini mendulang sorotan, Bupati Pati akhirnya membatalkan kenaikan PBB 250%. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Sebelumnya warga marah atas pernyataan Bupati Pati yang dinilai menantang warga untuk menggelar aksi unjuk rasa. Warga bahkan meluapkan kemarahannya kepada PLT Sekda Kabupaten Pati saat donasi untuk unjuk rasa disita petugas Satpol PP. Siapa yang akan melakukan perubahan Jaya Gundu, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja disuruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Mas, apa salah kami? Salah kami apa? Kami di sini mau menyampaikan aspirasi ya. Jangan semena-mena.
Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Rioso, berdebat dengan warga di depan kantor Bupati Pati Rabu lalu. Perdebatan dipicu tindakan Satpol PP yang mengangkut paksa donasi warga untuk aksi unjuk rasa menentang kenaikan PBB 250%. Ya, kenapa? Kamu itu yang bayar itu masyarakat. Masyarakat, Pak. Yang bayar itu masyarakat. Radio ditutup, Pak. Loh, ini tuh yang siapa? Mengganggu ketertiban umum. Mengganggu ketertiban umum. Setelah kebijakannya menuai penolakan warga, Bupati Pati Sudewo akhirnya meminta maaf terkait ucapannya yang terkesan menantang massa untuk berunjuk rasa. Ia juga akan membatalkan kebijakan menaikkan PBB hingga 250%. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang. Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul-betul murni tuntutan aspirasi, bukan karena ditumpangi pihak-pihak tertentu. Rencananya warga akan menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus mendatang untuk menolak kenaikan PBB 250%. Dari Pati, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan segera mengecek kebijakan Bupati Pati Sudewo yang menaikkan pajak bumi bangunan hingga 250%. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi juga meminta Bupati Pati Sudewo segera mengevaluasi kebijakan kenaikan pajak 250%. Oh, nanti kita cek. Saya sudah perintahkan Irjen untuk cek. Itu aja. Dasarnya apa? Tapi kan biasanya Pak, perda itu harus konsultasi ke Kemendagri, itu udah konsultasi. Saya akan cek lagi. Saya baru juga tahu dari media, makanya saya akan cek. Ya, terima kasih. Sementara itu pemirsa, pemerintah terus berusaha menurunkan tingkat kemiskinan. Namun di depan jajaran menterinya, Presiden Prabowo menyebut ada pihak yang ingin rakyat miskin terus. Karena dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu, rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa mengisap kekayaan kita, bagaikan mengisap darah. Ada. Ini namanya realisme. Kita bukan anak kecil. Kita duduk di sini, di kabinet ini, saya sebagai presiden, wakil presiden semua, kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi. Kita ingin baik. Kita ingin beri kesempatan kepada semua. Tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Rendahnya gaji guru dan dosen kerap menjadi sorotan publik. Di depan akademisi di ITB, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui kurangnya penghargaan terhadap profesi guru dan dosen. Gaji dan kesejahteraan guru dan dosen di Indonesia terus menjadi sorotan. Saat ini rata-rata gaji dosen perguruan tinggi negeri PTN di Indonesia senilai 1,3 kali besaran upah minimum provinsi atau setara dengan 143 kg beras. Pemerintah pun mengakui gaji guru dan dosen yang layak masih menjadi tantangan. Kita tahu bahwa intelektualitas dan kepandaian maupun kemampuan untuk meraih prestasi itu bukan masalah azas sama rata sama rasa. Begitu jadi dosen, kemudian punya hak, privilege untuk mendapatkan tunjangan. Dosen juga harus diukur kinerjanya. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara.
Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Saat ini total anggaran untuk pendidikan mencapai 724,3 triliun rupiah. Anggaran ini dialokasikan untuk 5 program utama, yaitu Kartu Indonesia Pintar untuk 1,1 juta mahasiswa, Program Indonesia Pintar untuk 20,4 juta siswa, 9,1 juta siswa yang menerima bantuan operasional sekolah. 197 PTN juga mendapatkan bantuan operasional perguruan tinggi negeri. 36.000 mahasiswa menerima beasiswa LPDP. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Maluku Utara Shirley Chuanda mengecek langsung pemberian bantuan rumah layak huni. Warga di Maluku Utara akan menerima biaya untuk renovasi rumah yang mulai disalurkan Agustus ini. Sama madrasah mulai bulan Juli saudara bayar juga, jadi uang komite semua gratis. Mulai Juli 2025, SMA, SMK, SLB swasta dan madrasah di Maluku Utara bebas biaya sekolah. Tak hanya itu, mulai Agustus, warga Maluku Utara akan menerima bantuan rumah layak huni. Bahan dan biaya renovasi pun mulai disalurkan ke desa-desa. Ini kalau hujan berlubang begini, masuk. Nanti dikasih bahan dan upah, lalu bangun. Kamar anak dan dapur bersih ya, kan kamar mandi pakai yang itu. Gubernur Shirley juga meninjau langsung keluarga calon murid sekolah rakyat. Sekolah rakyat hadir bagi warga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Murid-murid di sekolah rakyat akan mendapatkan fasilitas tempat tinggal di asrama, makanan, dan juga laptop. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau pembukaan sekolah rakyat di Gresik, Jawa Timur. Kunjungan merupakan bagian dari rangkaian pemantauan atas peluncuran 37 titik sekolah rakyat tambahan di seluruh Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau pembukaan sekolah rakyat menengah atas atau SRMA 37 Gresik di UPT SMPN 30 Gresik, Jawa Timur. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian pemantauan atas peluncuran 37 titik sekolah rakyat tambahan di seluruh Indonesia. Masa pengenalan lingkungan sekolah di SRMA 37 Gresik diawali dengan pemeriksaan kesehatan. Sekolah rakyat di berbagai daerah bisa berjalan lancar atas dukungan semua pihak, termasuk di Kabupaten Gresik. Penyelenggaraan ini memerlukan waktu ya, memerlukan proses untuk bisa semuanya bekerja dengan baik. Sekolah rakyat dirancang bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tapi juga pusat pengentasan kemiskinan terpadu. Para siswa mendapat asupan makanan bergizi, asrama, seragam sekolah, alat tulis, hingga laptop. Sementara kurikulum mengacu pada kurikulum nasional yang diperkaya dengan pendidikan karakter dan keterampilan hidup. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo juga lakukan kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat. Kedatangannya untuk hadiri acara konvensi Sains, Teknologi, dan Industri di Institut Teknologi Bandung. Presiden Prabowo Subianto berangkat ke Bandung dengan naik kereta cepat Wush. Presiden Prabowo berangkat melalui stasiun Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu malam. Presiden naik Wush di gerbong VIP kereta Wush nomor G1057. Perjalanan ke Bandung ditempuh sekitar 45 menit. Yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak. Di Bandung, Presiden Prabowo menyampaikan arahan untuk para ilmuwan, akademisi hingga pelaku industri dalam KSTI di Institut Teknologi Bandung.
Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup, Presiden Prabowo mengajak seluruh ilmuwan tanah air untuk bahu-membahu dalam memajukan riset industri nasional demi mensejahterakan bangsa Indonesia. Tadi kenapa tertutup biar lebih bebas gitu ya. Jangan dipelintir, jangan dipolitisasi. Ini kan kita bicara ilmu. Kita bicara ilmu, sains, teknologi. Ya. Ada momen menarik saat Presiden Prabowo meninggalkan ITB. Salah satunya seorang murid SD memberikan lukisan yang dibuatnya kepada Presiden Prabowo. Siswi SD ini pun tak kuasa menahan tangis haru. Tadi ikut bahagia juga sih, ini juga terharu, jadi kayak pengen nangis juga gitu. Ternyata Pak Prabowo mah ya maulah gitu menerima karya anak saya gitu. Usai menghadiri acara di ITB, Presiden Prabowo kembali ke Jakarta menggunakan kereta cepat Wush. Kepulangan Presiden didampingi Mensesnek, Seskap, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi. Sesampainya di Jakarta, Presiden Prabowo disambut antusias warga. Presiden pun menyempatkan diri untuk menyapa warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Keamanan cyber menjadi perhatian pemerintah. Kerjasama di bidang keamanan cyber pun mulai dijajaki dengan negara-negara tetangga, salah satunya Singapura. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Dan temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.ais.id. Saya Pram Senjaya, kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Pembicaraan terkait kerjasama keamanan cyber terjadi saat pertemuan antara Menteri Pertahanan RI Safri Samsudin dengan Menteri Pertahanan Singapura Chan Chun Sing. Pertemuan keduanya berlangsung saat Menteri Pertahanan Singapura melakukan kunjungan kenegaraan ke Kementerian Pertahanan RI. Selain kerjasama di bidang keamanan cyber, kedua menteri ini membahas terkait peningkatan pelatihan bersama dan latihan gabungan antar angkatan bersenjata. Hubungan militer antar kedua negara pun dipererat. Rencananya TNI akan melaksanakan latihan di Singapura sekaligus mengirim perwira untuk mengikuti program pelatihan bersama.